Oke, teman-teman selamat pagi. Pagi ya. Oke, wah pernah deh ketemu. Oke, ini berarti jadi jurusan finance semua ya. Benar ya, jurusan finance. Lalu pernah ketemu saya sebelumnya di mata kuliah apa? Oh di lab. Oke, oke ya. Oke ya, jadi perkenalkan nama saya Michael Angelus ya. Saya yang akan menemani kalian untuk mata kuliah etik ya, etik dan corporate governance. Oke, silakan masuk. Kalau saya lihat harusnya mahasiswanya ada 43. Mana nih yang lain nih? Belum pernah datang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baru 18 dong. Oke ya, nggak apa-apa. Kita sambil mulai saja. Eh, Teman-teman sudah pada saling kenal kan satu sama lain? Sudah harusnya ya. Mungkin nanti berjalannya waktu saya akan kenal juga ya, tapi mungkin saya nggak bisa langsung menghafal teman-teman semua. Jadi nanti yang pertama, kedua, dan seterusnya mungkin baru saya akan mengingat kalian. Oke, nah biasanya untuk di kelas saya itu nanti ada project-project ya, projectnya apa? Jadi nanti suka ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Silakan. Ya, ada tugas kelompok juga yang akan diberikan ya. Jadi nilai kalian untuk nilai etik itu ada kebagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah UAS. UAS itu 50%. Untuk UTS itu 30% dan untuk nilai tugas itu 20%. Nilai tugas itu 20% didapat dari mana? Dari nilai tugas individu, tugas kelompok, dan juga nilai kuis dan nilai keaktifan di kelas. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai yang nanti teman-teman akumulasinya dari mana sih? Ya, untuk teman-teman bisa mendapatkan nilai akhirnya nanti. Dan kita ini 13 pertemuan. Untuk sebelum UTS itu ada 7 pertemuan dan sisanya 6 pertemuan di setelah UTS. Ya, namun nanti sebelum ujian baik itu UTS ataupun juga UAS, biasanya saya akan memberikan kuis. Ya, jadi satu sesi itu khusus untuk kuis ya di sebelum UTS dan juga di sebelum UAS ya. Nanti saya akan ulangi kembali bagi teman-teman yang mungkin belum join dan juga join online. Suara saya sudah dengar belum? Oke, ya. Ini ada 3 mahasiswa yang online ya. Jadi nanti eh, tadi yang baru datang juga ya. Ini ada 13 pertemuan dan nanti di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-13 biasanya saya akan mengadakan kuis ya. Kuisnya adalah latihan buat kalian ujian nanti. Ya, jadi untuk persiapan nanti pada saat ujian nggak bingung ya soalnya kayak gimana sih ya, walaupun pasti soalnya berbeda antara kuis dan juga ujian baik itu UTS maupun juga UAS ya. Oke. Eh, ini sudah teman-teman juga bisa lihat silabusnya ya, silabusnya teman-teman bisa lihat di Binus Maya ya, di Binus Maya di menu silabus ya, di sini ada hmm, ya ada LO-nya. Kita menggunakan 4 LO ya, di sini bagaimana teman-teman akan mendefine dari corporate sustainability dan accountability, lalu juga ada mendefine isu-isu etik dan juga di dalam global environmental, dan juga ada penjelasan terkait dengan konsep dari corporate governance di dalam bisnis dan juga masyarakat. Lalu juga ada penjelasan terkait dengan role of the stakeholder in corporate governance. Ini adalah 4 LO yang teman-teman akan ujian nanti ya. Tapi nggak ujian semuanya. Kelihatannya di mana? Untuk yang mid exam akan menggunakan LO1 dan juga LO2. Lalu yang nanti di final exam baru yang LO3 dan LO4. Tapi untuk tugas itu akan mencakup semua dari LO1, 2, 3, dan 4. Ya, ini untuk pembagian LO-nya. Ya.
Nah, untuk biasanya seperti yang ada di silabus juga, untuk kelas ini ya nanti akan ada case studies, ada group discussion ya, ada tugas kelompok, ada grup presentasi ya. Jadi nanti teman-teman pada saat mengerjakan, teman-teman juga akan presentasi ya. Presentasinya bagaimana? Dari hasil teman-teman sudah kerjakan. Ya, jadi biasanya untuk di kelas saya membiasakan untuk teman-teman mahasiswa di setiap pertemuannya membawa laptop atau iPad atau apapun yang mendukung untuk proses yang namanya tugas kelompok. Kenapa? Karena biar teman-teman lebih mudah dalam pengerjaannya. Ya, itu yang saya anjurkan teman-teman semua. Ya. Nah, kalau misalnya saya nggak punya laptop gimana? Yang penting perwakilan dalam satu kelompok bawa laptop. Itu saja. Saya nggak memaksa semuanya untuk membawa laptop, tapi perwakilan diharapkan untuk membawa laptop. Ya. Oke. Lalu ada individual dan tim assessment ya, ini yang biasa digunakan. Dan untuk mata kuliah ini kita juga ada bukunya ya, buku etiknya. Ini dari Carroll ya. Di sini teman-teman terkait dengan business and society, ethics, sustainability, dan stakeholder management. Itu bukunya ada di perpustakaan. Kalau teman-teman nanti mau lihat ya, mau pinjem silahkan ya, itu nggak gratis ya, bisa di booking di perpustakaan untuk bukunya ya. Untuk mata kuliah ini kita nggak ada e-booknya tapi dapat bukunya ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu teman-teman terkait dengan perkuliahannya, skemanya ya. Jadi diharapkan teman-teman dapat hadir ya teman-teman, walaupun teman-teman memiliki jatah absen kan ya, tapi teman-teman harap diperhatikan jangan digunakan sampai habis atau over. Kenapa? Karena pasti akan berdampak ke ujian nanti ya. Silakan masuk yuk. Ya, jadi teman-teman jangan sampai teman-teman nggak bisa ikut ujian UAS gara-gara absennya jebol. Ya, untuk batasnya berapa kali teman-teman nggak boleh masuk untuk 2 SKS? 2 kali. Ya, 2 kali nggak boleh masuk. Lalu kita juga ada GSLC. Ya, GSLC kalau teman-teman lihat, nah kita akan GSLC di sesi 5 dan juga sesi 9 ya. Akan ada 2 GSLC dan biasanya pada saat GSLC saya akan memberikan tugas di forum ya. Namun dalam pemberian tugas itu teman-teman akan mengerjakannya secara individu. Dan satu pantangan saya teman-teman bukan menjawab saya hadir, baik Pak saya akan nanti kerjakan, ataupun juga saya absen, nggak seperti itu. Tapi langsung aja menjawab dari hasil forumnya. Ya, jangan sampai nanti teman-teman cuma bilang saya hadir atau saya nanti akan kerjakan, tapi nggak dikerjain juga. Ya, saya nggak mau seperti itu. Ya, jadi mungkin saya nggak akan membahas semua PPT-nya satu persatu. Kenapa? Pasti nanti kalian akan bosan. Makanya kenapa di mata kuliah ini kita lebih banyak ke tugas. Ya, tugas kelompok, tugas individu. Ya, untuk apa? Untuk teman-teman bisa langsung explore, ya, lihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, karena ini akan berhubungan ya, baik dari lingkungan perusahaan, etikanya seperti apa. Nanti kita akan belajar semua, teman-teman. Ya. Oke, ini sudah datang lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33. Masih ada 11 lagi. Ada yang online ya. Yang online ada berapa nih? Ada 3. Berarti masih sisa 8 lagi yang belum datang. Oke, jadi kita mulai saja biar nanti pada saat pengerjaan tugas kelompoknya waktu kalian keburu ya. Jadi saya akan bagi-bagi antara materi, tugas, dan per minggu depan setiap kelompok. Jadi contoh, hari ini ada tugas kelompok,
Minggu depan itu akan 2 kelompok atau 3 kelompok yang presentasi terkait dengan topik ini. Setelah itu baru kita jual materi, ada tugas lagi, sama seperti itu juga. Ya, nanti modelnya seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, kita masuk ke dalam topik kita yang hari ini. Oke, ini ada tugas, saya next aja. Kita nggak usah kerjakan tugasnya. Ya, ini adalah chapter objektifnya. Nanti teman-teman bisa lihat inti dari pembelajaran kita hari ini. Kita akan melihat terkait dengan konsep stakeholder. Ya, stakeholder itu apa? Lalu juga stakeholder dari sisi kapital, ya karakternya seperti apa? Lalu ada stakeholder itu dari sisi primary dan secondary itu seperti apa? Lalu ada 3 pendekatan stakeholder dari sisi strategik, multifiduciary dan juga sintesis. Nanti kita akan lihat juga. Lalu bagaimana kita melihat juga dari model stakeholder, kombinasinya terhadap 3 value yang ada. Lalu juga 5 kunci pertanyaan yang biasa ditanyakan di dalam stakeholder management. Lalu juga konsep secara efektif stakeholder management itu include seperti stakeholder thinking, stakeholder culture, stakeholder management capability, dan juga stakeholder engagement. Ini nanti kita akan lihat dan kita akan pelajari. Ini poin-poinnya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam stakeholder. Teman-teman, saya mau tanya, teman-teman tahu nggak stakeholder itu apa sih? Stakeholder itu apa? Ya. Stakeholder itu yang pihak-pihak yang nggak berhubungan langsung tapi dipengaruhi dalam perusahaan itu. Oke, pihak-pihak yang berhubungan apa nggak berhubungan nih? Dipengaruhi. Oh, yang dipengaruhi oleh perusahaan tersebut. Oke, yang lain mungkin stakeholder. Yes. Orang yang memiliki kepentingan dalam proyek atau perusahaannya. Nah, ada 2, stakeholder dan shareholder. Stakeholder dan shareholder. Tadi stakeholder adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan kalau shareholder itu apa, teman-teman? Shareholder adalah pihak yang pemegang saham. Yes, ini adalah pemegang saham. Ya, shareholder adalah pemegang saham. Apakah shareholder ini termasuk dalam stakeholder? Yes. Karena apa? Karena memiliki pengaruh. Ya, kalau ditanya saya balik, di dalam stakeholder ini ada siapa saja yang teman-teman ketahui? Tadi pertama shareholder, oke. Terus siapa lagi? Komisaris, oke. Terus pegawai, yes. Siapa lagi? Oke, supplier, pemerintah, siapa lagi? Manajer, oke, termasuk dalam pegawai juga, ya. Terus, oke, pelanggan, customer. Siapa lagi? Masyarakat sekitar, yes. Banyak gak? Banyak. Tapi kalau ditanya konsep dari stakeholder itu apa sih? Kalau ditanya konsep dari stakeholder itu apa? Yuk. Konsep dari stakeholder itu apa?
Nah, kita lihat di sini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah stake. Stake ini adalah suatu kepentingan ataupun juga share, ya, suatu kepentingan atau biasa disebut sebagai saham dalam suatu usahanya. Ya, bisa dikategorikan seberapa interest, ya, seberapa orang tersebut interest, ya, right, dan juga kepemilikan ownership. Pasti semuanya memiliki hukum legal, benar nggak? Ada nggak di sini, ya, baik itu masyarakat ataupun yang lain nggak memiliki hukum, nggak memiliki legal? Pasti nggak ada. Semuanya kita di bawah pemerintah, ada hukumnya, ada undang-undangnya, ya, dan pasti harus memiliki moral, hak moral yang disampaikan di sini. Oke, kalau misalnya stakeholder, tadi teman-teman sudah bilang, ya, stakeholder adalah sebagian individu ataupun juga kelompok, ya, yang mempengaruhi ataupun juga dipengaruhi dari aksinya, dari keputusannya, dari juga kebijakannya, prakteknya, lalu juga tujuannya di dalam suatu organisasi. Ini adalah stakeholder, teman-teman. Yes, silakan masuk. Ya, stakeholder juga merupakan harian konsep dari stockholder, ya, dari si investor ataupun juga owner dalam bisnisnya. Jadi pertanyaannya, stockholder sama shareholder itu sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Ayo, coba dicari dulu, ya. 1 menit, 2 menit. Stockholder dengan shareholder bedanya apa? Oke, yang lain, yes, Lydia. Oke, ya, benar ya. Tadi apa? Masih ingat yang disampaikan Lydia? Semua shareholder adalah stakeholder. Oke, tapi tidak semua stakeholder adalah shareholder, ya. Oke, ya, teman-teman harus paham dulu ini di awal. Ini adalah konsep dasarnya. Ya, jangan sampai nanti teman-teman sudah lewat semua masih bingung. Ini shareholder sama stakeholder itu apa sih bedanya? Ya. Kalau ditanya stockholder, ya, stockholder dengan shareholder itu mereka sama sebenarnya. Ya, sama-sama adalah yang pemegang saham. Ya. Oke. Ini ada tugas, saya next saja, ya. Ada 2 tugas. Nah, siapa stakeholder di dalam bisnis? Tadi kan teman-teman sudah lihat. Siapa aja sih yang mungkin menjadi stakeholder kalau di dalam perusahaan? Tadi kalau teman-teman lihat ada pemerintah, ada supplier, komisaris, pegawai, masyarakat, pelanggan, manajer. Betul ya? Kalau kita lihat lebih detail, ini adalah stakeholder di dalam perusahaan, di dalam bisnis, ya. Ada stockholder atau shareholder, ada employee, ada customer, ada community, komunitas, kompetitor juga ada supplier, ada special interest group adalah kelompok yang memiliki kepentingan atau interest terhadap perusahaannya, ada media, ada society, masyarakat, dan juga general public. Ini adalah yang termasuk di dalam stakeholder di dalam perusahaan. Banyak nggak? Banyak. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat sisi dari perusahaan, ada 3 pandangan yang biasanya dilihat. Bisa dilihat dari sisi produksinya,
dari sisi manajerialnya dan juga dari sisi stakeholdernya. Masing-masing itu berbeda ya kalau kita lihat pandangan terhadap perusahaannya. Yang pertama kalau dilihat dari sisi produksi. Kalau dilihat dari sisi produksi, perusahaan itu ya biasanya hanya melihat ya dia akan melihat pertama itu siapa sih yang provide. Yang provide pasti suppliernya. Dari supplier akan mengirimkan barang ke perusahaan ya. Dari perusahaan akan mengelola dan dari hasil olahnya outputnya akan dijual ke customer ya berupa produk. Biasanya dari bahan baku dari bahan yang mentah ya diolah oleh perusahaan lalu menjadi barang jadi yang akan dijual ke siapa? Ke customer. Ya, ini kalau dari sisi produksi, melihat dari 3 poin saja. Tapi kalau kita lihat dari sisi manajemen, dia akan lihat dulu. Sama seperti kayak tadi, ada supplier yang akan mengirimkan barang dan juga dia akan menjual kepada customer. Tapi di satu sisi dia juga harus melihat juga. Melihat dari mana? Dari ownernya dan juga dari resourcesnya. Ya. Pada saat dia mau buat barang, dia beli barang, dia pasti akan melihat pertama, dananya ada nggak nih untuk beli barang. Jangan sampai mau beli barang tapi dananya nggak ada. Keputusannya di siapa? Di ownernya, di pemiliknya. Nah, pemiliknya biasa akan melihat seberapa banyak minat customer untuk membeli barang kita. Karena yang teman-teman ketahui, setiap barang, setiap tahun pasti ada perubahan. Ya, contoh apa? Oke, contoh. Oh, dulu kalau misalnya teman-teman misalnya mau tulis, teman-teman cetak buku, perusahaan akan cetak buku untuk menulis. Memang sekarang juga ada menggunakan buku tulis. Tapi kita lihat penggunaannya. Contoh, tahun 2015 kita perusahaan mau cetak 10 truk, mau cetak 10 gudang pun pasti akan habis. Tapi kalau sekarang, apakah penggunaan buku itu masih sama dengan yang dulu? Pasti tidak. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak menggunakan digital. Sama seperti kayak teman-teman beli barang, ya, beli barang, beli botol. Perlu nggak perusahaan langsung cetak sebanyak-banyaknya, menumpukan barang di gudang, tapi nggak bisa kejual? Pasti kan enggak. Dia akan melihat dulu seberapa banyak orang yang minat terhadap produknya. Seberapa banyak dia harus memutuskan untuk membeli bahan bakunya dan memproduksi menjadi barang jadi. Itu yang akan dilihat, ya. Ini yang akan dilihat. Nah, ini pasti akan menentukan berapa banyak karyawan yang akan dipekerjakan di dalam perusahaan. Jangan sampai pada saat dia ya udah kita langsung rekrutnya sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak tahu produksi kita berapa banyak. Oh, produksinya dikit. Buat apa kita pakai karyawan banyak tapi produksinya sedikit? Nah, itu kan ada pertimbangan. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dulu mungkin berjaya, karyawannya banyak ribuan, tahu-tahu ada berapa yang di PHK. Karena apa? Karena dilihat kembali, ya. Oke. Itu yang akan dilihat ya teman-teman. Dan yang ketiga kalau kita lihat ya, ini adalah dari pandangan bisnis ya. Dari pandangan bisnis biasanya akan dilihat dari 5 sisi. Yang pertama karyawannya pasti beragam. Ada pria, ada wanita, bagaimana memonitoringnya, apakah karyawannya ada yang berumur, yang tua, lalu jadi aktivitasnya seperti apa, itu akan dilihat ya. Lalu dari sisi owner, apakah ownernya itu hanya dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa owner ataupun juga dari pemegang saham itu sendiri, itu yang akan dilihat. Lalu dari sisi customer, apakah customer itu melihat dari sisi average customernya ataupun juga dari product loyalty-nya atau social activities-nya, itu juga akan dilihat ya. Dari komunitas ya, atau komunitasnya ada general public, environmental dan juga civic group. Ini yang akan dilihat teman-teman, dan pasti akan berhubungan terkait dengan government, pemerintahan ya, dari sisi federal, lokal dan juga state. Ya, ini adalah pandangan
stakeholder di dalam perusahaan. Ya, banyak nggak? Banyak. Nanti kita lihat detail lebih satu-satu lagi. Siapa aja yang masuk ke dalam perusahaan? Fania, ada? Oke, Fania coba terkait dengan pemangku kepentingan utama. Yang lain boleh dengerin ya. Oke, berarti dia akan langsung terlibat nih dari perusahaan. Contohnya apa? Bisa karyawan, bisa supplier, supplier yang utama, terus ada investor, manajer juga bisa sih. Oke, ya, itu adalah yang terlibat langsung di dalam perusahaannya. Betul ya. Sedangkan kalau kalian lihat tadi ya secondary, coba saya mau minta kepada Rian. Ada Rian? Mana Rian? Oke, silakan Rian. Berhubungan juga dengan perusahaan, ya. Oke, benar ya. Jadi ada primary dan juga secondary. Primary adalah yang berhubungan langsung terhadap perusahaannya, biasanya memiliki andil di dalam perusahaan. Sedangkan kalau yang secondary, dia ini adalah yang tidak berhubungan secara langsung, tapi dia juga memiliki ikatan di dalam perusahaan. Ya, dia akan memiliki pengaruh juga, tapi memang tidak berhubungan langsung di dalam perusahaan. Ya, ini bedanya primary dan juga secondary. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Kalau yang primary, tadi dari shareholder, investor, employee, managers, customer, local community, supplier, dan partner. Ini adalah primary social stakeholder, teman-teman, yang berhubungan langsung di dalam perusahaan. Sedangkan dia tidak berhubungan langsung yang secondary, seperti kayak pemerintahan, kan tidak berhubungan langsung sebenarnya. Tapi apakah pemerintah punya andil dalam perusahaan? Yes, ada undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah untuk perusahaan. Ada civic station, ada social pressure group, ada media, third bodies, kompetitor. Ini yang tidak berhubungan langsung. Kompetitor kenapa masuk dalam secondary, teman-teman? Karena walaupun dia tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaannya, tapi dia juga memiliki andil. Ya, contohnya apa? Oh, kalau misalnya kompetitor ada update yang terbaru, itu menjadi daya saing saya juga akan membuat itu terbaru lagi. Nah, kenapa? Makanya walaupun dia kompetitor itu termasuk dalam stakeholder, dia juga termasuk dalam secondary social stakeholder. Ya, ini bedanya. Nah, namun kalau teman-teman lihat di sini, ini ada juga yang non sosial, ya. Ada primary dan juga secondary. Yang primary adalah lingkungan alam, generasi muda, dan spesies. Ya, ini adalah yang primary. Sedangkan yang secondary itu seperti kayak kelompok kepentingan lingkungan, ya. Oh, misalnya dia menggabungkan terkait dengan lingkungan alam, ya, kelompok seperti itu. Ataupun juga terhadap organisasi terkait dengan hewan. Sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung di dalam perusahaan, tapi dia bisa melakukan branding di dalam perusahaan juga. Ya. Oke, nah teman-teman kalau setelah lihat di sini, ini yang cukup penting yang di dalam stakeholder atribut itu ada 4, teman-teman. Ada legitimasi, ada power, ada urgency, dan juga proximity. Kalau teman-teman lihat di sini, seberapa pentingnya sih, seberapa powernya, seberapa urgensinya sih, seberapa proximity ini di dalam perusahaan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, biasanya teman-teman kalau misalnya melihat dari sistem atau legitimasi, ya, seberapa validnya, ya, persepsi atau kesesuaian dari pemangku kepentingan, ya, klaimnya itu seperti apa di dalam perusahaan. Ini seberapa legitimasi. Kalau misalnya the power, ya, di sini bagaimana adanya kemampuan atau juga kepastian